Oke, jadi mari kita coba bahas lagi mengenai serialnya dari Classroom of the Elite. Dan kali ini sendiri masih mengenai volume ke-12,5 pada second year-nya. Spoiler ya, tentu aja video kali ini sendiri bakalan jadi video spoiler. Jadi jika kalian itu tidak keberatan, yuk mari kita coba lanjutkan. Nah, jadi setelah Kei dan Ayano selesai menonton film di teater ya, Ayano berpikir kalau kencan yang ia lakukan bersama Kei Karuizawa adalah kencan yang sangat umum yang dilakukan oleh semua orang, menonton film dan menghabiskan banyak waktu untuk menatap layar besar. Adapun interaksi selama film diputar hanya memakan waktu yang singkat banget lah gitu kan antara kedua orang tersebut, antara Kei dan juga si Ayano. Dimana Ayano menyimpulkan kalau kegiatan ini seperti membuang-buang waktu mereka. Namun Ayano juga berpendapat kalau kencan menonton film bersama adalah hal yang sangat normal yang dilakukan oleh banyak pasangan muda. Ya, di sini Kei sempat bertanya kepada Ayano mengenai film yang baru saja mereka tonton. Dimana Ayano bilang kalau filmnya cukup menarik untuk ditonton dan pihak marketingnya dari filmnya ini tuh juga lumayan berani dengan menambahkan jargon film ini adalah film yang akan merevolusi drama yang ada, membuat banyak penonton baru akan tertarik dengan film tersebut. Ya, sambil terus bergandengan tangan Kei dan Ayano pun akhirnya pergi ke tempat yang lebih privat. Dan tempat tersebut itu adalah ruang karaoke, di mana setiap percakapan akan sulit terdengar dari luar. Di mana Ayano dan Kei masih melakukan hal yang normal seperti bernyanyi bersama dengan lagu yang mereka sukai. Ya, bagi Ayano, momen ini adalah momen yang harusnya bisa dinikmati sebagai seorang pasangan. Sesuatu yang bahagia gitu kan, yang berharap terus terjalin antara mereka berdua. Namun setelah berhenti bernyanyi dan keheningan terjadi di antara Ayano dan juga Karuizawa, Ayano pun menyadari ada ruang yang mulai terbentuk di antara mereka berdua. Dan waktu yang sudah mereka pikirkan selama ini pun akhirnya datang juga. Dimana Ayano berkata, "Ayo putus." Dimana kalimat itu Ayano ucapkan setelah Ayano menyadari kalau ia sebenarnya sangat menyukai Kei Karuizawa. Ayano menyadari rasa cintanya kepada Kei. Bahkan Ayano merasa kalau ia tidak ingin putus dari gadis yang ada di hadapannya. Namun sekali lagi logika Ayano mengatakan mari kita putus. Ini bukan tentang benar atau salah. Mari kita akhiri semua yang telah kita lalui selama ini. Di sini dan untuk selamanya. Ucap Ayano dengan nada dan juga tatapan yang sangat dingin. Dimana Kei yang merespon perkataan itu dengan sangat tenang. Saat Ayano menanyakan kenapa Kei merasa tidak terkejut dengan hal tersebut, Kei pun menjawab kalau ia mengira kalau hal ini pasti akan terjadi. Takdir mereka sudah ditentukan untuk berpisah. Ya, Kei merasa kalau hati Ayano sudah semakin menjauh dari dirinya. Namun setelah berpikir sejenak gitu kan, Kei mengira kalau sejak awal Ayano memang tidak memiliki perasaan terhadap dirinya. Sejak awal cinta Kei itu bertepuk sebelah tangan, di mana Ayano juga menganggap kalau sejak awal semua ini akan terjadi. Dan waktunya telah tiba untuk berpisah, di mana Kei sebenarnya ingin sekali memeluk Ayano pada saat ini, menangis dan menuruti semua keinginannya si Ayano. Namun ya, saat Ayano mengatakan kalau Kei butuh alasan kenapa Ayano memutuskannya, Kei pun menjawab kalau ia tidak perlu alasan, sambil menggelengkan kepalanya. Di mana Kei berpikir kalau ia mencoba untuk menghentikan Ayano dalam memutuskan dirinya, itu sama saja dengan menolak keinginan Ayano. Di mana sebelum pergi, Ayano berkata, "Maaf, aku tidak bisa memenuhi harapanmu." Dan Kei pun membalas kalau tidak apa-apa. Sejak awal, Kei menganggap kalau hubungan Ayano dan dirinya memang sudah terasa sangat berat. Ya, meski berkata demikian, Kei sebenarnya berharap kalau semua yang diucapkan sama Ayano adalah kebohongan. Namun meski begitu, Kei masih mencoba untuk tetap bersikap tegar. Ya, Kei berkata kalau sebenarnya ia masih sangat mencintai Ayano. Namun Kei juga merasa kalau perasaan mereka juga sudah mulai memudar. Di mana Kei berkata, sepertinya kita lebih cocok sebagai seorang teman. Ya, berteman adalah pilihan yang terbaik dan juga alami, ucap Ayano. Di mana Kei membalas, "Iya, aku setuju." Di mana sambil berkata seperti itu, Kei sebenarnya merasa sakit hati gitu kan yang begitu besar di dalam dirinya. Namun semua sudah berakhir. Terima kasih untuk selama ini. Dan jika ada yang menanyakan kenapa kita putus, katakan saja kau yang memutuskanku, ucap Ayano kepada Kei. Dimana Kei awalnya merasa tidak enak dengan hal tersebut, namun Ayano berkata, katakan saja seperti itu. Dan jika ada yang menanyakan hal yang sama kepadaku, aku akan berkata kalau aku dicampakkan oleh dirimu. Dimana mendengar hal tersebut, Kei di dalam hatinya berharap untuk tidak mendengar kata-kata selamat tinggal dari Ayano. Namun sayangnya, dalam momen beberapa detik tersebut, Ayano telah mengucapkan, "Selamat tinggal Karuizawa." Di mana Ayano meninggalkan room karaoke sambil membawa struk pembayaran mereka.
Ya, saat ini Kei berada sendirian ya di ruang karaoke tersebut, di mana meskipun sulit mengucapkan kalimat selanjutnya, Kei pun berkata, "Selamat tinggal Ayano Koji," sambil melambaikan tangannya kepada pintu yang tidak akan pernah terbuka lagi. Ya, sambil mengucapkan selamat tinggal dengan nama keluarga masing-masing, menandakan kalau siklus dari teman menjadi kekasih dan kekasih menjadi teman, membuat hati Kei merasa sangat hancur. Bahkan Kei yang sejak tadi menahan emosinya gitu kan untuk tidak menangis, kini mulai menangis tak karuan di ruang karaoke yang tidak dapat didengar oleh siapapun dari luar ruangan. Ya, di sini Kei mulai menyadari kalau alasan Ayano meminta putus adalah agar Kei bisa mencoba untuk berdiri sendiri tanpa harus bergantung kepada orang lain. So, ada fakta unik menarik pada adaptasi pada chapter kelima kali ini dari second year-nya untuk volume ke-12,5 yang berjudul Ilusi. Dimana kalau kalian baca dari awal, kita dikasih tahu ya kalau Ayano ingin memutuskan Kei walau Ayano merasa perasaan cintanya kepada Kei Karuizawa itu masih sangat besar. Namun kenyataannya semua isi chapter kelima kali ini itu sendiri adalah hasil dari sudut pandangnya si Kei Karuizawa sendiri yang menganggap Ayano mencintainya dan tidak ingin putus, tapi harus putus untuk kebaikan Kei. Namun ya, kejadian yang sebenarnya adalah Ayano yang memutuskan Kei tanpa perasaan sedikit pun yang ada pada dirinya. Ya, jadi sejak awal hanya Kei yang mencintai Ayano, dan Ayano hanya menganggap Kei sebagai bagian puzzle rencana yang harus Ayano lakukan untuk keberhasilan rencananya selama ini. Nah, sedikit menyinggung soal chapter ke-6-nya, di mana setelah hari berganti, Ayano menerima banyak pesan dan panggilan tak terjawab dari Sato. Yang mana Ayano pikir kalau hal tersebut itu ya berhubungan dengan Karuizawa yang putus dengan Ayano. Ya, Ayano pikir kalau Kei sepertinya telah menceritakan semuanya kepada Sato. Nah, meskipun Ayano meminta Kei mengatakan kalau ia yang memutuskan ataupun yang mencampakkan si Ayano, namun Ayano tidak yakin kalau Sato akan percaya begitu saja. Di mana Sato yang merupakan teman dekatnya dari Kei pasti mengira kalau Ayano lah yang telah memutuskan si Kei. Di mana di dalam pesannya Sato berkata kalau Ayano harus mempertimbangkan keputusannya. Di mana Ayano berkata kalau Sato sepertinya tidak mengetahui kalau masalah hati itu hanya bisa dipahami oleh orang yang terlibat saja. Jadi orang lain tidak bisa ya ikut campur di dalamnya. Ya, meskipun Ayano berpikir kalau sebagai temannya si Kei gitu kan, Sato pasti akan tetap membela Kei apapun yang terjadi. Nah, sambil meninggalkan masalah Karuizawa, Ayano pun lantas pergi menuju gerbang sekolah untuk bertemu dengan loli kecilnya yang akan segera meninggalkan sekolah tersebut. Ya, siapa lagi kalau bukan Arisu Sakayanagi. So, jadi kurang lebih seperti itulah akhir dari hubungan Kei dan Ayano, dimana jika ada yang salah aku minta maaf, dan jika ada yang ingin kalian tambahkan, kalian bisa mengkoreksinya dengan menuliskannya itu di kolom komentar, siapa tahu menarik. Dan jika kalian suka dengan konten seperti ini, kalian bisa bantu aku juga dengan komen "Bang lanjut bang", nanti aku bakalan coba lanjutin untuk alur cerita pada volume ke-12,5 untuk second year-nya dari serial Classroom of the Elite itu sendiri. Dan akhir kata, sampai jumpa di video selanjutnya. Jani.